Ika Sriwanginingrum NPM 19-13691 dari Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Sebelum mengarah ke pembahasan pembelajaran matematika bermakna, kita bahas terlebih dahulu mengenai objek matematika. Kita sebagai calon pendidik harus tahu apa itu objek matematika. Terlebih sebagai calon pendidik atau guru, seyogyanya juga memahami dari awal bagaimana karakteristik dan hakikat matematika. Dalam mempelajari matematika, perlu mengklasifikasikan objek matematika, karena salah satu karakteristik matematika adalah objek matematika itu sendiri. Pengertian objek sendiri dalam praktik matematika adalah segala sesuatu yang telah atau bisa didefinisikan secara formal dan dengannya seseorang dapat melakukan penalaran deduktif dan bukti matematika. Lalu, apa itu objek matematika? Objek matematika adalah objek abstrak yang muncul dalam matematika. Menurut Bell, objek matematika diklasifikasikan atas 4 yang terdiri dari yang pertama, fakta, yang kedua, keterampilan, yang ketiga, konsep, dan yang keempat, prinsip. Dari sumber lain menyebutkan bahwa klasifikasi objek matematika juga ada 4, yaitu fakta, kemudian yang kedua adalah prosedur atau operasi, yang ketiga konsep, dan yang keempat prinsip. Mari kita bahas satu persatu klasifikasi tersebut. Yang pertama adalah fakta. Fakta merupakan suatu konvensi atau kesepakatan dalam matematika. Misalnya simbol-simbol dalam matematika. Contoh, simbol angka 4 merupakan simbol yang dihubungkan dengan perkataan 4. Kemudian simbol plus atau tambah adalah simbol yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Simbol X atau kali merupakan simbol yang dihubungkan dengan operasi perkalian. Jadi, dapat diambil kesimpulan, fakta merupakan cara yang khas dari penyajian ide-ide matematika dalam kata-kata atau lambang berupa simbol. Yang kedua adalah keterampilan atau skill. Keterampilan atau skill matematika merupakan gabungan antara operasi dan prosedur di mana matematikawan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan tepat. Berbagai keterampilan berwujud urutan prosedur tertentu yang disebut dengan algoritma. Operasi atau operation. Operasi merupakan suatu aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Misalnya penjumlahan pecahan, perkalian pecahan desimal, membagi sudut, dan menentukan gabungan atau edisan dari beberapa himpunan. Nah, yang ketiga adalah konsep. Konsep merupakan suatu ide atau gagasan abstrak yang memungkinkan seseorang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau peristiwa-peristiwa tertentu dan memungkinkan pula untuk menentukan apakah objek-objek atau peristiwa-peristiwa tertentu itu merupakan contoh atau bukan contoh dari gagasan tersebut. Misalnya, tentang konsep keterbagian bilangan bulat. Bilangan B habis dibagi A bila ada Y sehingga B sama dengan AY. Untuk A, B, dan Y bilangan-bilangan bulat. Misalkan ambil bilangan B sama dengan 8 dan A sama dengan 2. Dengan demikian, B sama dengan 8 dan A sama dengan 2 adalah objek-objek yang merupakan contoh dari ide keterbagian bilangan bulat. Kemudian yang terakhir adalah prinsip. Prinsip adalah objek matematika yang lebih kompleks. Bisa juga disebut
Hubungan antara konsep bersama dengan relasi di antara konsep-konsep. Misalnya, jika A habis dibagi B dan B habis dibagi C, maka A habis dibagi C dengan A, B, dan C bilangan-bilangan bulat. Di sini ada konsep A habis dibagi B dihubungkan dengan B habis dibagi C, maka terjadilah konsep lain yaitu A habis dibagi C. Sekian pembahasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Leli Afkarina akan melanjutkan penjelasan mengenai pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, matematika itu penting dan harus dikuasai oleh siswa secara komprehensif dan holistik. Artinya bahwa pembelajaran matematika sebaiknya mengoptimalkan keberadaan dan peran siswa sebagai pelajar. Menurut UNESCO Sugiman 2009-415, kecenderungan pendidikan memuat 4 pilar yang utama, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Berlandaskan keempat pilar tersebut, pembelajaran matematika tidak sekedar learning to know atau kemampuan siswa dalam memahami, melainkan juga meliputi learning to do atau kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan matematika. Learning to be, kemampuan siswa untuk meraih prestasi dalam bidang matematika, hingga sampai ke learning to live together. Artinya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan matematika di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada pembelajaran matematika, materi aritmetika sosial, siswa harus mampu memahami konsep-konsep aritmetika sosial seperti jual beli, untung rugi, diskon, hingga konsep yang lebih rumit. Yang lebih rumit lagi adalah learning to know. Ketika siswa sudah mampu memahami konsep-konsep tersebut, siswa bisa melakukan berbagai kegiatan matematika. Dan kegiatan ini bisa berarti kegiatan dalam mencari penyelesaian masalah. Jika siswa sudah memahami konsep dengan baik, maka siswa bisa dengan mudah berkegiatan matematika atau learning to do. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi siswa sehingga siswa memiliki kesempatan dalam meningkatkan prestasi belajar matematikanya atau learning to be. Serta pilar keempat learning to live together, siswa mampu mengkomunikasikan dan menerapkan ilmu yang telah mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada kegiatan perdagangan. Kemudian, agar konsep-konsep matematika bermanfaat dan tersimpan lama dalam long-term memori siswa dan tidak hanya tersimpan dalam short-term memori siswa, maka pembelajaran dilakukan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip. Dan prinsip-prinsipnya menurut Matlin Sugiman 2009-421 sebagai berikut. Prinsip dalam pembelajaran matematika menurut Matlin Sugiman 2009-421. Yang pertama yaitu pelajaran harus bermakna atau meaningful bagi siswa. Artinya, guru harus mampu memberikan pembelajaran matematika yang bermakna. Pembelajaran matematika tidak hanya menghafal, tetapi pembelajaran matematika juga harus sebagai kegiatan atau mengeksplorasi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu siswa didorong untuk mengembangkan apa yang dipelajari secara kaya. Yang ketiga yaitu siswa melakukan encoding ketika mempelajari matematika dalam bentuk elaborasi. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk merespon dalam bentuk diskusi ataupun dengan bentuk mendengarkan pendapat untuk dapat lebih mendalami suatu topik pembelajaran tertentu. Jadi guru harus mampu memancing respon siswa. Dan yang terakhir yaitu siswa mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman diri sebagai bentuk dari self-reference effect. Dari hal ini, maka
Diperlukannya pembelajaran yang bermakna agar pengetahuan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran dapat melekat lebih lama dalam ingatan siswa. Jadi saling berkaitan antara pengalaman pribadi yang berkaitan dengan pendidikan dengan pengalaman pembelajaran di kehidupan sekolahnya, khususnya matematika. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusri Hanafi dari Matematika 2019, NPM 19-13736. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika bermakna Ausubel. David Paul Ausubel adalah seorang tokoh ahli psikologi kognitif yang mengembangkan teori psikologi kognitif. Teori tersebut merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental sejauh berkaitan dengan 1. Cara manusia berpikir dalam memperoleh pengetahuan. 2. Mengolah kesan-kesan yang masuk melalui indera. 3. Pemecahan masalah. 4. Menggali ingatan pengetahuan dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri pembelajaran bermakna adalah siswa dapat menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari untuk memecahkan masalah dan untuk memahami konsep-konsep baru dengan mentransfer pengetahuan mereka untuk situasi dan masalah baru. Matematika, konsep pembelajaran bermakna konsisten dengan pandangan konstruktivis di mana siswa dikatakan memahami jika mereka membangun makna dari pengalaman mereka dengan membuat koneksi kognitif antara pengalaman baru dan pemahaman matematika mereka sebelumnya. Berikut adalah prasyarat-prasyarat belajar bermakna. Yang pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Maksudnya, kebermaknaan materi tergantung pada dua faktor, yakni 1. Materi itu harus memiliki kebermaknaan logis, dan yang kedua adalah gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Tentu prasyarat belajar bermakna yang kedua adalah siswa harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Jadi mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Tujuan siswa merupakan faktor utama dalam belajar bermakna. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan agar terjadi belajar bermakna adalah mengaitkan pembelajaran dengan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari atau kontekstual. Pembelajaran kontekstual memiliki 5 konsep yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, relating, yaitu bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Yang kedua, experiencing, yaitu belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Dan yang ketiga, applying, yaitu belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam penggunaan dan kebutuhan praktis. Yang keempat, cooperating, yaitu belajar dalam bentuk berbagai informasi dan pengalaman, saling merespon, dan saling berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah transferring, belajar dalam bentuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. Baik, perkenalkan nama saya Chandrika Wulan Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, yaitu matematika sebagai kegiatan. Menurut Atwood dan Strecker tahun 1995, halaman 10-63, dalam Marsikit tahun 2012 ada 4 konsep matematika sebagai kegiatan. Yang pertama, yaitu matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan. Yang kedua, yaitu matematika adalah kegiatan kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Yang ketiga, matematika adalah kegiatan problem solving. Yang keempat, matematika merupakan kegiatan berkomunikasi.
Untuk yang pertama yaitu matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan. Maksudnya yaitu dalam pembelajaran matematika, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola dan untuk menentukan hubungan. Kegiatan dapat dilakukan melalui percobaan untuk menemukan urutan, perbedaan, perbandingan, pengelompokan, dan sebagainya, serta memberi kesempatan siswa untuk menemukan hubungan antara pengertian satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yaitu matematika adalah kegiatan kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Maksudnya yaitu dalam pembelajaran matematika, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir berbeda menggunakan pola pikir mereka sendiri, sehingga menghasilkan penemuan mereka sendiri. Guru juga meyakinkan siswa bahwa penemuan mereka bermanfaat, walaupun terkadang kurang tepat dan siswa diberi pengertian untuk selalu menghargai penemuan dan hasil kerja orang lain. Yang ketiga, yaitu matematika adalah kegiatan problem solving. Maksudnya yaitu guru berupaya mengembangkan pembelajaran sehingga menimbulkan masalah matematika yang harus dipecahkan oleh siswa dengan menggunakan cara mereka sendiri. Yang terakhir yaitu matematika merupakan kegiatan berkomunikasi. Maksudnya yaitu guru harus berusaha menjadikan kegiatan pembelajaran matematika yang memfasilitasi siswa mengenal dan dapat menjelaskan sifat-sifat matematika. Guru juga diharapkan dapat menstimulasi siswa untuk dapat menjadikan matematika sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nur Aisyah, NPM 19-13726. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Chandrika. Materi yang akan saya bahas adalah poin C.3, yaitu matematika tidak sekedar hafalan. Memang dengan menghafal kita bisa tahu dan ingat rumus operasi hitung yang ada di matematika. Namun, menghafal tidak selalu bisa memahami. Oleh karena itu, selain menghafal, kita juga harus memahami, menerapkan, dan mengerti isi maksud dari matematika, seperti rumus, operasi hitung, dan teknik-teknik mengerjakan matematika sehingga kita bisa menguasai materi tersebut. Matematika berkegiatan tidak sekedar hafalan, guna mengurangi dominasi guru dan menambah peran siswa dalam pembelajaran matematika. Sebagai calon guru, metode yang bisa kita terapkan dengan melakukan pendekatan pembelajaran matematika yang konstruktivistik, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari, sehingga siswa memiliki pengalaman dengan menerapkan hal-hal yang sudah dipelajari. Contohnya adalah dengan menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Jadi, pendekatan itu ada 8. Yang pertama, pendekatan inquiry, yang artinya pendekatan yang mempersiapkan peserta didik situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik lain. Yang kedua, open-ended atau pendekatan terbuka. Jadi, dengan merangsang kreativitas siswa, guru menyediakan soal dengan cara pengerjaan bermacam versi. Artinya, bisa dengan cara A, B, atau C, tergantung tingkat kemampuan siswa. Hal ini tentu membuat semua siswa dapat menikmati pelajaran tanpa harus memaksakan satu macam penyelesaian saja. Yang ketiga, penemuan, yang artinya suatu cara penyampaian topik-topik matematika sehingga
Proses pembelajaran memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur-struktur matematika melalui serentetan pengalaman-pengalaman belajar di masa lampau. Yang keempat, matematika realistik, yaitu metode yang bisa kita gunakan di mana siswa diajak belajar matematika yang disangkut pautkan kepada masalah sehari-hari. Dan yang kelima, kontekstual, yaitu dengan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang keenam, pembelajaran berbasis masalah. Dengan cara ini, siswa berpikir untuk mencari solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Nomor 7, pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran yang menggunakan proyek bisa juga kegiatan sebagai medianya. Yang kedelapan, scientific atau proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah, lalu mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan adalah pembelajaran matematika yang bermakna bisa berarti belajar matematika tidak sekedar menghafal rumus-rumus untuk menyelesaikan masalah matematika. Beberapa hal patut diperhatikan oleh para guru matematika, terutama dalam penyelenggaraan pembelajaran matematika yang dilakukan melalui tahap persiapan, tahap pembelajaran, dan tahap evaluasi agar pembelajaran matematika lebih menarik. Utamanya, guru perlu merencanakan kegiatan matematika yang meliputi merencanakan kegiatan matematika yang seimbang dalam hal materi, waktu, kesulitan, aktivitas, dan sebagainya. Misalnya dengan merencanakan kegiatan matematika dengan masalah terbuka, open-ended. Penyelesaian masalah, problem solving. Salah satu cara yang dapat digunakan agar terjadi belajar bermakna adalah mengaitkan pembelajaran dengan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari atau kontekstual. Sekian materi yang sudah kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.